Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kesempatan oleh Panitia Dies Natalis untuk berkontribusi memberikan eh, mungkin bentuknya pengabdian ya, jadi dalam bentuk pengabdian masyarakat terkait dengan pengobatan COVID-19. Nah, karena ini memang webinar awam, maka saya akan mencoba untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Pada kesempatan kali ini, dalam tempo waktu mungkin 1 jam ke depan, saya akan mencoba untuk mengulas tuntas tentang pengobatan COVID-19. Nah, namun sebelum kita berbicara terkait dengan pengobatan COVID-19, saya ingin kita menyepakati beberapa hal. Pertama adalah poin ini. Kalau kita tahu penyebabnya, maka kita akan tahu mengobatinya. Kalau kita tahu cara penularannya, maka kita akan tahu mencegahnya. Kenali musuhmu, maka kamu akan menang. Insya Allah, kalau konsep ini kita pedomani, maka kita akan mampu untuk menghindari diri dari virus corona. Bahkan kalau kita sudah terkonfirmasi, insya Allah kita bisa mengatasinya dengan baik. Kemudian dari segi farmakologi, ada prinsip yang harus kita pahami, yaitu setiap obat adalah racun, yang membedakan adalah dosisnya. Setiap obat pasti memiliki efek samping. Nah, jadi kalau ada obat yang tidak memiliki efek samping, maka kita harus curiga. Jangan-jangan obat tersebut tidak memiliki efek terapi. Ya, jadi konsep-konsep dasar ini ingin sekali saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi kepada Ibu dan Bapak sekalian peserta webinar awam pada pagi hari ini. Nah, kita ketahui bahwa COVID-19 ini termasuk dalam sejarah pandemi global. Namun, kita harus melihat sejarah ya, bahwa apa yang kita alami hari ini sebenarnya adalah hal yang dulu juga sudah pernah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita ya. Kalau kita lihat sebelum tahun 1300, bahkan di tahun 430 sebelum Masehi, kita dihebohkan dengan kasus pes ya, di mana kematiannya sangat tinggi. Begitu juga di tahun setelah tahun 1300 ya, kita pernah dihebohkan dengan smallpox di Meksiko ya, kemudian banyak kasus-kasus pes lainnya. Dan di tahun 1889 kita dihebohkan dengan flu Rusia ya, kemudian di tahun 1918 dengan flu Spanish ya. Kemudian di tahun 1957 flu Asia, bahkan kita masih ingat Hong Kong flu ya di tahun 1968. Nah, mungkin di sini yang sudah sebahagian kita lahir ya, di tahun 1981 kita dihebohkan dengan HIV ya, virus HIV AIDS. Kemudian di tahun 2002 kita kenal ada SARS ya, yang cukup juga heboh. Kemudian tahun 2009 swine flu, 2012 ada MERS, 2014 ada Ebola, dan sekarang di tahun 2019 kita kenal ada COVID-19. Jadi di satu sisi bahwa kalau kita mencoba untuk mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan sebagai orang-orang terpilih yang diuji dengan pandemi ini, dan di mana ujian ini sebenarnya sudah pernah juga dirasakan oleh pendahulu-pendahulu kita ya. Jadi intinya jangan merasa sedih, jangan merasa sendiri ya, bahwa ini adalah ujian untuk kita, mampu tidak kita melewatinya. Nah, kalau kita lihat kapan sih sebenarnya coronavirus ini muncul, ya mungkin sudah banyak yang tahu, tapi saya pikir perlu juga sebagai bahan refleksi kita.
Kalau kita ingat di tahun 2019 ya, tepatnya pada tanggal 8 Desember, disitulah pertama sekali ditemukan ada pasien dengan gejala-gejala seperti coronavirus ini. Ya, jadi pasien pertama ini ditemukan di Wuhan. Kemudian pada tanggal 31 Desember di tahun 2019, Cina sudah memberikan informasi nih kepada WHO untuk hati-hati karena ditemukan beberapa kasus pneumonia. Lalu pada tanggal 1 Januari 2020, kita ingat sekali pada saat itu seafood market, ya, jadi pasar seafood di Wuhan itu ditutup. Dan pada tanggal 7 Januari, teridentifikasilah suatu virus baru yang kita sebut dengan virus COVID-19. Dan pada tanggal 11 Januari, kematian pertama tercatat di Cina. Nah, yang membuat kita menjadi sedikit panik, pada tanggal 13 Januari ditemukan kasus di luar Cina, di mana ditemukan di Thailand. Nah, pada tanggal 23 Januari, Wuhan dikarantina, ya, baik itu dari kereta api maupun dari udara. Dan pada 29 Januari kita melihat bahwa angka kematian itu sudah mencapai 132 dan ditemukan kasus baru sebanyak 6.000 kasus. Nah, jadi saya hanya mengulang kaji, mengingatkan kita tentang bagaimana awal-awal dari virus corona ini. Saya santai membawakannya karena webinar hari ini memang tunggal pematerinya saya sendiri supaya saya punya keleluasaan dalam berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana situasi dunia saat ini? Berdasarkan data pada tanggal 14 September 2021, artinya 4 hari yang lalu, kita bisa melihat bahwa kasus yang terkonfirmasi ada sekitar 226.000, ya, kemudian yang angka kematian mencapai 4.000 lebih. Ini adalah situasi Indonesia saat ini. Ya, kalau kita lihat ini data per 16 September 2021 pukul 12 WIB, ya. Kita lihat bahwa kasus terkonfirmasi di angka 4.181, ya. Kemudian yang meninggal ada 139.000, ya, suspek ada 354. Ya, kalau kita lihat memang tren saat ini alhamdulillah kasus sudah mulai menurun, ya, baik itu secara nasional maupun di daerah. Kita sendiri melihat di rumah sakit yang saya pimpin di Sri Pamela Tebing Tinggi, angka kunjungan COVID dan angka rawatan COVID juga memang sudah sangat jauh menurun, ya. Kalau dulu kita bisa merawat di angka 60-an pasien, saat ini mungkin di sekitar 13 sampai 15 pasien, ya. Suatu alhamdulillah, ya, suatu nikmat. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita lihat bagaimana pemeringkatan Indonesia di dunia, maka berdasarkan data terbaru pada tanggal 17 September, jadi data ini diambil kemarin, ya, 1 hari sebelum webinar ini, bahwa kita masih berada di peringkat ke-13 di dunia untuk kasus kematian baru dan sembuh baru. Nah, kenapa di awal COVID-19 kita semua panik? Jawabannya, karena kita belum mengenal musuh kita. Tadi ingat prinsip kita di awal, kenali musuhmu maka kita akan menang. Di awal kita semua bingung, kita nggak pernah kenal yang namanya COVID-19. Wajar kalau kita panik. Nah, alhamdulillah perkembangan teknologi, perkembangan informasi, sekarang kita sudah mulai mengenal. Ya. Jadi kita panik karena kita belum mengenal COVID-19. Nah, apa sebenarnya COVID-19 ini? Ya. COVID-19 berdasarkan World Health Organization ini sebenarnya singkatan dari Co-nya adalah corona, V-nya adalah virus, D-nya adalah disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus namanya corona.
Kenapa corona? Iya, bentuknya seperti crown, mahkota, ya. Nah, jadi penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Kita kenal lebih dekat lagi. Kita kan mau tahu pengobatannya, maka kita harus kenal dulu nih penyakitnya. Kan begitu ya, sepakat kita ya. Nah, jadi SARS-CoV-2 ini adalah genus daripada beta coronavirus, subgenus dari Sarbecovirus dengan spesies SARS-CoV-2. Ya, jadi kenapa dibilang SARS-CoV-2? Karena spesiesnya adalah spesies SARS-CoV-2. Ya, nah dia memiliki envelope virus, ya, kemudian genomnya adalah positif sense RNA virus. Kita tahu RNA virus ini sangat mudah bermutasi, ya, bahkan beberapa literatur yang saya baca bahwa biasanya bisa sampai 1 juta kali lebih cepat dibandingkan yang tipe DNA virus. Nah, lalu bagaimana dia bekerja? Dia akan terikat dengan yang namanya angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 reseptor. Yuk kita lihat lagi bagaimana struktur daripada COVID-19. Ya, kalau kita lihat ya dari dalam ini ada N protein, RNA, ya, kemudian ini ada M protein, HE protein, kemudian ini ada envelope-nya, ya, amplopnya, ya, kemudian ini ada S protein. Nah, lebih enak kalau kita lihat tampilan 3 dimensinya. Yuk, mari kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini adalah morfologi daripada SARS-CoV-2. Ya, tadi sudah kita sebutkan, di dalam ini ada RNA. RNA inilah yang akan membawa materi genetik. Jadi dia akan memberikan informasi genetik. RNA ini yang akan bereplikasi, ya, dia akan memperbanyak dan inilah nanti yang akan menjadi informasi genetik tumbuhnya nanti atau timbulnya nanti virus baru daripada COVID-19 ini, ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada nukleoprotein, ya. Ini bersifat lipid membran, jadi membrannya ini bersifat lipid. Kemudian ini ada membran protein M, kemudian ini ada envelope-nya tadi, envelope protein atau E. Nah, ini adalah spike glycoprotein. Jadi bagian spike glycoprotein inilah, nih kalau kita lihat perbesar nih di sampingnya kita lihat nih spike glycoprotein, inilah nanti yang akan terikat dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2. Nah, ikatannya seperti key and lock, seperti kunci dengan gembok. Jadi masuk dia maka akan terjadi reaksi. Ya, yuk kita lihat. Nah, sebelum nanti kita bagaimana proses replikasi, saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan klasifikasi virus corona. Ya, kita ketahui ada 4 klasifikasi virus corona ini. Ada yang alfa, beta, gamma, dan delta. Ya, dari keempat virus ini hanya ada 7 yang mampu menginfeksi manusia, yaitu untuk varian alfa ada human CoV229E, kemudian human CoV-NL63. Jadi ada 2 dari varian alfa yang bisa menginfeksi manusia dan ada 5 varian beta yang bisa menginfeksi manusia, yaitu human CoV-UC43, human CoV-HKU1, SARS-CoV, SARS-CoV-2, dan MERS-CoV. Yang lainnya ini menginfeksi hewan, ya. Jadi ini hanya memperkenalkan kepada kita bahwa inilah klasifikasi. Walaupun variannya masih banyak lagi, ya. Jadi kalau kita lihat terus berkembang ditemukan mutasi varian baru, ya. Nah, ini dia tadi bagaimana cara bereplikasi daripada virus SARS-CoV-2 tadi. Nah, ini adalah virus SARS-CoV-2. Tadi sudah kita perkenalkan morfologinya. Bagian spike ini, inilah yang akan menempel pada reseptor ACE2 nih, ya. Jadi di sel membran kita ini ada namanya reseptor angiotensin converting enzyme 2. Ya, sebetulnya angiotensin converting enzyme 2 ini
ya, adalah enzim yang merombak angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, bagaimana dia bereplikasi? Ya, ini kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena kalau kita cerita pengobatan, kita harus tahu bagaimana patogenesenya, bagaimana patofisiologinya. Karena mekanisme kerja obat itu nanti akan berada di jalur-jalur ini, di mana dia akan memblok. Nah, kalau kita lihat di sini, virus masuk ke dalam sel. Jadi ini yang di dalam ini semua adalah sel, dan yang di luar ini adalah ekstrasel. Sel itu dilindungi oleh namanya membran sel, ya. Nah, ini. Virus tidak akan bisa masuk ke dalam sel kalau tidak ada ACE2. Ya, ini prinsip dasar. Jadi virus ini hanya bisa masuk ke dalam sel kita kalau dia berikatan dengan ACE2 ini. Walaupun penelitian lain juga menyebutkan ada koreseptor lain seperti TMPRSS2 yang juga bisa menjadi jalur masuk daripada virus SARS-CoV-2 ini. Nah, ingin saya sampaikan ya bahwa kita sekarang harus bercerita secara seluler. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, walaupun mungkin masyarakat awam, tapi perlu saya sampaikan bahwa unit terkecil di tubuh kita ini adalah sel, ya, dan kumpulan daripada sel ini itulah yang akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, kumpulan jaringan itu akan membentuk yang namanya organ. Ya, jadi kalau terjadi kerusakan organ, berarti sudah terjadi kerusakan jaringan. Kalau terjadi kerusakan jaringan, pasti terjadi kerusakan sel. Ya, jadi ini kita cerita di tingkat sel. Nah, ketika sudah terjadi ikatan antara si bagian spike virus tadi dengan ACE2, maka terbukalah pintu masuk bagi si virus tadi yang sudah berikatan dengan ACE2 ke dalam sel. Ya, jadi dengan proses endositosis, ya, jadi diyakinin dengan proses endositosis. Jadi ini masuk ke, jadi bagian dari membran sel ini akan membawa virus yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Nah, kemudian setelah dia masuk, virus tadi akan melepaskan informasi genetiknya. Nah, oleh ribosom akan membaca informasi genetik itu. Karena informasi genetik yang dilepaskan adalah informasi genetik virus, maka akan dicetaklah juga RNA yang sama dengan diberikan oleh RNA virus. Nah, virus SARS-CoV-2 ini memiliki RNA genom positif, di mana pada RNA positif ini diketahui dia mampu membuat suatu genom baru di sitoplasma. Ya, jadi ini adalah kalau kita cerita sel, ini sitoplasma, ini inti sel, ini retikulum endoplasmik, ini badan Golgi. Ya, jadi bagian-bagian dari sel. Nah, informasi ini ditangkap dan dibuatlah cetakannya. Jadi RNA positif tadi dilakukan replikasi, digandakan, dibentuklah RNA dengan sense negatif. Lalu RNA sense negatif ini menjadi template, menjadi tempat untuk dibentuknya lagi RNA positif. Begitulah seterusnya sehingga nanti matriks genetik yang ada pada cetakan-cetakan virus yang akan dibentuk itu membawa informasi genetik virus SARS-CoV-2. Nah, setelah selesai dilakukan replikasi, dilakukan proses, di sini ada transkripsi, ya, kemudian di sini ada translasi, di mana bagian-bagian dari protein-protein tadi dilihat kembali kelengkapannya, disusun kembali, ya, di retikulum endoplasmik, lalu dirakit, ya,
dirakit kembali, mana yang S, E, M, dan seterusnya. Setelah lengkap virus tadi, maka dikeluarkanlah dari intrasel, dari dalam sel tadi keluar sel melalui proses eksositosis. Nah, inilah virus baru yang kita keluarkan. Bayangkan yang kita lihat ini adalah proses satu virus, tetapi pada kenyataannya yang masuk ini tidaklah satu seperti ini. Artinya ini proses yang terjadi bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Nah, inilah virus-virus SARS-CoV-2 yang baru, dia akan menyerang ke luar sel, mencari lagi reseptor S2 di sel-sel lainnya. Dan ini akan terus terjadi. Kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka kita jatuh kepada kondisi sakit. Ya, jadi ini sebagai dasarnya. Ini sama nanti kalau mau dibaca bagaimana keterangan tadi yang saya sampaikan. Ya, nah apa itu angiotensin converting enzyme? Adalah enzim yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi, angiotensin itu apa? Ya, angiotensin adalah kelompok hormon yang terlibat dalam regulasi tekanan darah. Ada 4 hormon dalam kelompok hormon ini, yaitu angiotensin 1, 2, 3, dan 4. Apa sih sebenarnya peran angiotensin 2 ini di dalam tubuh? Yang pertama, meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan rasa haus, meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi garam, serta mendorong produksi hormon lain yang terlibat dalam menahan cairan di dalam tubuh. Lalu merangsang produksi hormon aldosteron di kelenjar adrenal. Produksi aldosteron mengakibatkan tubuh menahan natrium dan melepaskan kalium dari ginjal. Lalu meningkatkan penahanan atau penumpukan natrium dan mengubah cara ginjal menyaring darah. Jadi efek angiotensin ini dapat berakibat pada peningkatan penyerapan air di ginjal sehingga meningkatkan tekanan darah dan volume darah. Ya, itu kenapa pada pasien-pasien yang hipertensi ada obat namanya angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, inilah dia angiotensin converting enzyme. Ya, jadi angiotensin converting enzyme itu dia bekerja untuk merombak angiotensin 1 ya menjadi angiotensin 2. Nah, ketika sudah ada angiotensin 2, maka terjadilah efek tadi yang saya sebutkan ya. Peningkatan aktivitas simpatetik ya, reabsorpsi tubular natrium kalium reabsorpsi and kalium excretion, H2O retention ya, dan seterusnya tadi yang sudah saya sebutkan dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Jadi S ini memiliki reseptor. Nah, reseptor S inilah yang diduduki oleh si virus corona. Ya, makanya di awal-awal dulu orang heboh. Bagaimana dengan obat-obat yang menggunakan angiotensin converting enzyme inhibitor? Bagaimana obat-obat dengan yang berkaitan dengan angiotensin aldosteron system? Ya, orang khawatir terjadi tingkat insiden keparahan yang lebih tinggi. Namun ternyata dari beberapa penelitian tidak terbukti ya, sehingga pada pasien-pasien yang masih menggunakan obat-obat tersebut masih diperbolehkan untuk diteruskan ya. Apalagi kalau memang dia sudah stabil, terkontrol tekanan darahnya dengan obat tersebut. Nah, ini adalah reseptor S2 ya. Di mana saja reseptor ini berada. Jadi reseptor itu ada di mukosa mulut dan hidung, nasofaring, paru-paru, lambung, usus halus, usus besar, limfe, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, dan otak. Ya. Namun yang terbanyak itu ada di paru-paru dan usus halus. Itu kenapa dominan pada COVID ini keluhan utama itu berada di paru-paru. Lalu kita mulai melihat mulai di saluran pencernaan ya. Karena reseptor itu adanya terbanyak di paru dan di usus halus.
Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi kelainan-kelainan di tempat lain. Kenapa? Karena memang ada reseptornya di sana, ya. Nah, jadi setelah kita kenal penyebabnya, maka sekarang kita akan membahas pengobatannya, ya. Apa itu obat? Ya. Jadi obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Ya, jadi dalam arti yang sangat luas ya, ini menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016. Ya, jadi prinsipnya adalah bahan atau paduan bahan yang bisa merubah sistem biologi kita lah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita cerita obat, maka secara kedokterannya ya, maka kita diperkenalkan dengan istilah farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Nah, apa itu farmakokinetik? Kebetulan saya adalah dokter spesialis farmakologi klinik ya. Jadi memang keseharian kita memang selalu membahas kalau sudah cerita obat, maka kita akan bahas bagaimana farmakokinetik obat tersebut, bagaimana farmakodinamik obat tersebut. Nah, konsep dasar ini penting saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu masyarakat awam karena ini akan menyelamatkan kita untuk semua jenis obat ya. Jadi bukan hanya obat-obat COVID-19 karena prinsip dasar ini akan berlaku untuk semua obat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu harus paham ya bahwa tadi sudah saya sampaikan. Obat itu sebenarnya prinsipnya adalah benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh, kan gitu ya. Maka dalam aspek farmakologi kita berharap obat tadi jangan berlama-lama di tubuh kita. Obat yang paling ideal itu adalah obat yang cepat mula kerjanya, ya, jadi dia masuk, kemudian dia bekerja, dan dia cepat eliminasinya. Jadi masuk, mula kerja, kemudian menimbulkan efek yang diharapkan, setelah itu selesai, keluarlah dia dari tubuh kita. Itulah obat yang paling ideal yang kita harapkan. Bagaimana prosesnya? Nah, farmakokinetik adalah apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Nah, ini tubuh manusia ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat, apa sih yang dilakukan tubuh kita terhadap obat? Oh, tubuh kita melakukan proses yang namanya absorpsi. Jadi obat tadi akan diserap. Ya. Kalau dia melalui mulut, ya tentu penyerapannya nanti melalui lambung, kemudian di usus halus, dan banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan, ya termasuk asam dan basa. Jadi obat-obat yang bersifat asam lemah itu akan sangat baik diabsorpsi dalam suasana asam. Sedangkan obat-obat yang bersifat basa lemah itu akan baik diabsorpsi dalam suasana basah. Nah, lambung kita itu bersifat asam, sehingga obat-obat yang bersifat asam lemah itu akan mudah diabsorpsi di lambung. Kebalikannya akan sulit diabsorpsi di usus halus. Kenapa? Karena usus halus kita bersifat basa lemah, yaitu dari sifat asam dan basah. Ya, banyak lagi ya nanti ya terkait dengan farmakokinetik daripada absorpsi. Lalu setelah obat diserap, diabsorpsi, obat ini akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik kita, ya, ke dalam darah kita. Ya, jadi kalau ibu dan bapak makan obat atau mungkin mengolesi obat atau menyuntikkan obat ya. Jadi dengan berbagai cara masuk obat, prinsipnya kalau kita ingin mendapatkan efek sistemik, efek seluruh tubuh, maka obat tadi diharapkan dia masuk ke dalam sirkulasi tubuh kita. Kecuali obat tadi memang pemakaiannya lokal ya. Contoh misalnya di kulit tangan hanya untuk
lokal topikal di sana. Nah, kita harapkan sebenarnya dia bekerja hanya sampai di tempat tersebut ya. Nah, tapi umumnya obat tadi itu akan masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, inilah penting tadi saya sampaikan pengaruh dosis ya. Jadi nanti pada slide kedua saya akan cerita bagaimana nanti peran dosis. Lalu obat itu akan didistribusikan. Kemana dia didistribusikan? Dia akan didistribusikan ke tempat di mana obat tadi diharapkan bekerja. Ya, jadi di jaringan mana, di organ mana. Kenapa? Karena kita berharap obat tadi akan berikatan dengan reseptornya, dengan gemboknya. Nah, sebelum sampai dia didistribusikan, obat tadi ini akan berikatan ya dengan namanya itu protein. Jadi ada ikatan obat dengan protein ya, apakah protein alfa ya dan selain sebagainya ya. Nah, jadi protein-protein ini akan mempengaruhi berapa banyak obat yang akan bebas. Semakin banyak obat yang terikat dengan protein di dalam plasma kita dan sedikit yang bebas, maka efeknya bisa berkurang. Kenapa? Karena hanya obat bebas yang bisa menduduki reseptornya dan memberikan efek. Ya. Nah, kemudian setelah obat tadi bekerja, lalu obat tadi kan mau kita keluarkan nih. Ya, maka sebelum dia dikeluarkan, kita rubah dulu dia. Kita metabolisme. Jadi obat tadi ya kita buat sedemikian rupa ya, jadi ada fase. Organ terbesar untuk proses metabolisme ini adalah hati ya, di mana di sana nanti ada fase 1, fase 2 proses metabolisme merombak ya. Jadi proses metabolisme ini fungsinya banyak ya. Bisa merombak yang tadi obatnya tidak aktif menjadi aktif, yang aktif menjadi lebih aktif, yang aktif menjadi tidak aktif ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ada kalanya obat-obat tersebut dia masuk ke dalam tubuh memang dalam bentuk yang inaktif, yang belum aktif, masih prodrug, sehingga perlu proses metabolisme untuk menjadikannya menjadi drug. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Dia di metabolisme dirubah menjadi obat yang aktif, lalu dia didistribusikan lagi menuju tempat kerjanya. Jadi proses ini tidak harus absorpsi, distribusi, metabolisme. Bisa jadi pada saat distribusi, sebelum dia bekerja di metabolisme, kemudian setelah dia bekerja di metabolisme kembali, baru dia diekskresi, ya, dikeluarkan. Ini adalah alat ekskresi kita. Yang utama itu adalah di ginjal, ya, bisa di kandung empedu, ya, bisa di intestinal ya. Nah, ini adalah farmakodinamik obat. Ya, jadi kalau tadi apa yang dilakukan tubuh terhadap obat ya, jadi tubuh menyerap, mengabsorpsi, tubuh mendistribusi, tubuh memetabolisme dan tubuh mengekskresi, mengeluarkan ya kan. Jadi ATME itu adalah farmakokinetik, sedangkan kalau farmakodinamik kebalikannya. Apa yang dilakukan obat terhadap tubuh kita? Ya, ini tadi ya kita belajar banyak dari PowerPoint ini, dari slide ini. Kalau kita lihat di sini ada proses absorpsi, kemudian distribusi ya, kemudian biotransformasi atau metabolisme sama ya, dan ekskresi. Nah, tadi sudah saya sampaikan, obat yang masuk itu yang ingin kita capai adalah berapa persen daripada bioavailability-nya. Ya, mungkin kalau yang masyarakat awam kan bingung apa itu bioavailability atau ketersediaan hayati. Paling sederhananya adalah bioavailability itu berapa kadar obat yang sampai ke sirkulasi sistemik ini. Nah, harapan kita 100%. Kenapa? Kita mau obat yang kita serap itu ya semuanya masuk dong ke sirkulasi sistemik, kan begitu ya. Namun ternyata tidak demikian ya, banyak faktor yang mempengaruhinya ya, baik itu absorpsi, distribusi, metabolisme dan lainnya, sehingga jarang obat itu 100% bisa sampai ke sirkulasi sistemik. Untuk obat intravena umumnya bioavailability 100%.
Ya, nah, obat dalam bentuk bebas tadi yang saya bilang, yang tidak terikat oleh protein di dalam plasma, itulah yang bisa berikatan dengan reseptornya. Di kerja obat dengan reseptor itu masuk dalam farmakodinamik ini. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, di dalam tubuh kita, ketika kita mengkonsumsi obat secara terus-menerus, maka pada satu ketika akan terjadi kesetimbangan antara kadar obat di dalam sirkulasi sistemik dengan kadar obat yang ada di jaringan. Itulah yang kita sebut sebagai steady state, ya, jadi kadar mantap. Nah, umumnya 5 kali waktu paru. Ya, jadi kalau waktu paru obatnya adalah 24 jam, maka kurang lebih 5 hari setelah itu kemungkinan besar ini sudah terjadi kesetimbangan, ya, steady state, kadar mantap antara obat yang berada di sirkulasi sistemik dengan yang berada di jaringan. Tapi jangan lupa, tetap kalau obat tadi terikat dengan protein plasma, dia tidak akan bisa menimbulkan efek. Kenapa? Karena hanya obat bebas yang tidak terikat yang bisa menduduki reseptor, dan ikatan obat dengan reseptor itulah yang menyebabkan terjadinya efek. Ya, nah jadi ini dia. Ini adalah ikatan obat dengan reseptor. Jadi yang merah ini kita anggap adalah obat, ya. Nah ini adalah reseptornya. Nah, dengan adanya ikatan obat dengan reseptor, maka terjadilah efek. Yang tadinya ini tidak aktif, dengan ikatan ini terjadilah aktivasi. Yang kita harapkan adalah efek terapi. Ya. Nah, baik. Jadi bagaimana cara kerja obat? Jadi umumnya obat berikatan dengan reseptor, walaupun mungkin ada beberapa obat yang tidak bekerja dengan reseptor. Ya, contoh misalnya antasida, ya, dia hanya bekerja untuk menetralkan pH asam dan basah, ya. Kemudian setiap obat adalah racun, hanya memberi manfaat jika sesuai kebutuhan, ya, sehingga harus dalam dosis terapi. Ya, jadi dosis terapi itu memang dosis yang sudah dilakukan penelitian, dia harus berada di rentang dosis tersebut. Misalnya paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan itulah dosis rentang dosis terapinya. Ya, jadi kalau misalnya berat badannya 10, maka dosisnya hanya 10 kali 10 berarti adalah 100 sampai 15 kali 10 berarti 150. Maka setiap kali minum dosis anak tersebut hanya boleh di antara dosis 100 sampai dosis 150. Seperti itulah namanya dosis terapi. Kalau diberikan di bawah dosis 100 berarti dia subterapi. Efeknya sulit untuk muncul. Ya, jadi sia-sia kita berikan. Kalau kita berikan di atas 150, hati-hati, bisa toksik, ya, bisa racun, bisa merusak sel-sel hatinya, ya. Jadi itulah pentingnya dosis tadi, ya. Makanya saya sampaikan bahwa setiap obat itu adalah racun, yang membedakan adalah dosisnya. Jadi sepanjang dia sesuai dengan dosis terapi, maka dia akan bermanfaat, ya. Nah, dalam pemberian obat kita harus perhatikan benar, ya, ada 7 tepat pemberian obat: tepat pasien, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat waktu, tepat informasi, dan tepat dokumentasi. Ya, ini selalu dilakukan di farmasi. Kalau di rumah sakit, tentu ini ada form checklistnya dilakukan oleh apoteker kita ketika memberikan obat. Nah, yuk sekarang kita cerita masuk ke virus COVID, ya. Jadi kita tahu bahwa virus ini adalah penyakit, ya, yang bersifat self-limited disease. Ya. Apa itu self-limited disease? Artinya akan sembuh sendiri jika sistem imun kita baik. Jadi sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita kuat, kita menghadapi penyakit-penyakit virus ini tidak perlu panik. Kenapa? Karena pada dasarnya, ya, pada waktu tertentu virus ini akan mati sendiri. Ya, karena dia termasuk bersifat self-limited disease. Sistem
tapi harus sistem imunnya baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tidak yakin dengan sistem imun kita, satu. Yang kedua, ini virus baru, sehingga kita belum kenal, belum paham bagaimana sebenarnya sifat-sifatnya. Sama seperti kita kenalan dengan teman baru, taunya kan masih yang superficial ya, yang nampak-nampak aja. Oh, dia orangnya baik ya, sepertinya senyum, bicaranya halus. Tetapi Bisa kan? Kita pencet ini. tapi ketika kita mungkin sudah kenal dengan dia seminggu, 2 minggu, ya, bahkan mungkin setahun, sudah pergi bersama ke kota, menginap di satu kamar, ya, baru kita tahu, oh ternyata dia tidurnya ngorok ya, gitu ya, oh ternyata dia pelit, gitu ya. Jadi akhirnya memang kita butuh waktu untuk mengenal. Nah, untuk itu maka kita harus mengantisipasi. Kita juga tidak bisa berdiam diri ketika terinfeksi oleh virus corona, terus kita bilang, udahlah santai aja, yang penting kan sistem imun kita baik. Nah, untuk menjaga sistem imun, tentu kita perlu persiapan. Ya, nah, apakah kita perlu obat? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau perlu, obat apa yang kita perlu? Nah, kita harus tahu dulu bahwa penyebab infeksi itu bukan hanya virus, ya, tapi bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit. Obatnya apa? Kalau virus, berikan antivirus. Kalau bakteri, berikan antibiotik. Kalau jamur, berikan anti jamur. Kalau parasit, berikan antiparasit. Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati nih dengan slide saya yang satu ini. Saya wanti-wanti benar. Kenapa? Karena kita sekarang ini sering salah ya dan latah mungkin ya. Jadi di dalam pandangan masyarakat kita bahwa antibiotik ini adalah obat untuk semua infeksi. Kena virus dikasih antibiotik, kena bakteri dikasih antibiotik, kena jamur pun antibiotik, parasit antibiotik. Yang sebenarnya tidak demikian, bahwa kalau virus sebenarnya kita berharap bisa self-limited disease ya, walaupun memang kalau sudah ada antivirusnya ya lebih bagus ya, jadi kita terbantu untuk melawan virus tersebut. Nah, antibiotik itu hanya khusus untuk penyebab bakteri. Ya, jadi kalau jamur ya kasih anti jamur, kalau parasit ya kasih anti parasit. Nah, walaupun antibiotik ini ada beberapa yang dikenal juga memiliki efek sebagai antivirus, ya. Itu makanya kemarin azitromisin juga kita berikan untuk virus COVID-19 ya, walaupun sekarang sudah tidak dianjurkan lagi ya. Nah, jadi demikian. Apakah sudah ada antivirus untuk COVID-19? Nah, yuk kita lihat slide ini ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang sampai detik ini kita belum memiliki obat antivirus corona yang benar-benar efektif, terpercaya, teruji kan gitu ya. Kenapa? Karena memang saat ini semua obat masih dalam tahap uji klinis ya. Nah, jadi ada berbagai macamnya tadi ya, contohnya tadi nih, ini mekanisme kerja yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, jadi contoh misalnya obat Arbidol ya, targetnya adalah S protein tadi, spike protein tadi ya. Jadi dia mengganggu interaksi dari ACE2 yang menghambat membran fusion daripada envelope daripada virus tadi ya, di sini dia bekerja. Lalu ada Camostat mesilat ya, dia bekerjanya dengan menghambat TMPRSS2 ini, reseptor di sini ya, supaya virusnya tadi nggak bisa masuk, karena diyakinin juga bahwa virus itu bisa masuk di sini. Ya, kemudian ada kloroquine ya, mungkin kita pernah mengenal hidrokloroquine ya, ini menghambat masuknya virus ya, dan endositosis tadi yang masuk di awal tadi saya sebutkan ya, dengan berbagai mekanisme ya, jadi mempengaruhi efek imunomodulatori daripada si hostnya ya, si manusianya. Lalu kita kenal ada lopinavir, darunavir, dia bekerja dengan menghambat 3 chymotrypsin like protease ya, jadi dia diproses proteolisis. Jadi
Proteolisis ini adalah perombakan protein, ya tadi kan dia dalam bentuk protein itu dilisiskan, dihancurkan, dirombak untuk menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi, jadi asam amino. Ya, di sini dia bekerja. Lalu ada, nah ini yang kita harapkan menjadi suatu penemuan yang kita harapkan memang nanti hasilnya bagus ya. Contohnya adalah remdesivir. Jadi remdesivir, favipiravir ini sekarang menjadi andalan bagi kita, khususnya untuk yang pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ya. Tetapi memang remdesivir ini untuk kasus yang berat ya, sehingga memang hati-hati penggunaannya ya. Dia bekerja dengan menghambat RNA dependent RNA polymerase (RDRP) ini ya, sehingga nanti pengkodingannya dirusak. Tadi kan kita cerita di awal bahwa nanti di ribosom dia akan menerjemahkan kode genetik yang diberikan oleh si virus tadi. Nah, kode genetiknya itu dirusak oleh si remdesivir ini, sehingga nanti cetakannya yang keluar bukan cetakan virus lagi, sehingga akhirnya virus tadi menjadi rusak, mati, dan jumlahnya akan berkurang. Ya, inilah harapan daripada obat-obat yang ada di dalam slide ini. Walaupun mungkin masih banyak lagi yang lain. Selain itu, saat ini kita dikenal dengan adanya tocilizumab, sarilumab, ya. Ini adalah satu monoklonal antibody, ya dia terikat dengan interleukin 6 reseptor, jadi mencegah untuk aktivasi daripada interleukin 6, ya menghambat interleukin 6 signaling. Jadi sebetulnya interleukin 6 ini diharapkan ya untuk bagaimana petanda bahwa terjadi suatu proses inflamasi, tetapi pada pasien-pasien COVID ini ternyata signaling itu kacau ya, sehingga akhirnya terjadi peningkatan interleukin 6 ini yang akhirnya memperberat kerja daripada organ khususnya paru, sehingga pasiennya terlihat seperti baik gitu di awal, tapi tiba-tiba mungkin dalam hitungan 1 hari setelahnya terjadi perburukan ya. Itu yang kita kenal dengan adanya badai sitokin ya, badai sitokin dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah tahapan pengembangan obat pada kondisi normal ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa hari ini kita berada pada kondisi yang tidak normal, sehingga tahapan pengembangan obat ini tidak bisa kita berlakukan. Kalau kita mau ideal mencari obat yang terbaik untuk COVID-19, harusnya kita ikuti nih fase ini. Jadi mulai fase preclinical testing ya, jadi sebelum masuk ke uji pada manusia ya, mulai dari secara docking, kemudian nanti pada hewan coba, itu aja sudah butuh waktu kurang lebih 3,5 tahun. Lalu kita lakukan uji klinis pada manusia, fase 1, 1 tahun, fase 2, 2 tahun, fase 3, 3 tahun. Nah, kemudian setelah fase 3 diedarkan, kemudian kita harus melewati yang namanya post-marketing surveillance. Jadi kita harus melihat nih efek obat tadi di masyarakat, ada nggak efek sampingnya. Nah ini penting saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini ya, mengedukasi kita semua juga ya supaya kita semua selamat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, obat itu untuk mendapatkan, untuk kita bisa mengetahui apakah dia benar-benar aman atau tidak, maka pemerintah itu sudah memberikan sebuah formulir ya, form untuk jika kita mendapatkan efek samping yang tidak diharapkan ya. Jadi ada pharmacovigilance namanya ya. Jadi ada monitoring efek samping obat. Dulu namanya MESO, monitoring efek samping obat. Nah, sekarang pharmacovigilance. Jadi kalau ibu dan bapak ada mengkonsumsi obat lalu mendapatkan efek yang tidak diharapkan, maka ibu dan bapak seharusnya segera melapor. Apakah ke fasilitas kesehatan atau mungkin langsung ke Badan POM. Supaya apa? Supaya Badan POM mencatat bahwa obat yang sudah mendapatkan izin edar tadi ternyata memiliki efek samping. Nah, kalau efek sampingnya fatal, misalnya menyebabkan kecacatan atau kematian, walaupun 1 obat bisa ditarik.
Tapi kalau mungkin ringan, nah ini mungkin akan menjadi perhatian apakah nanti harus ada penambahan kontraindikasi atau efek samping atau kehati-hatian di sana. Jadi peran Bapak dan Ibu sebagai masyarakat awam itu sangat penting sekali di dalam kita mengetahui apakah suatu obat itu aman atau tidak. Nah, jadi ini slide ini banyak sekali memberikan informasi kepada kita. Ya, nanti kalau mau tahu apa itu fase 1, 2, 3 dan seterusnya nanti bisa kita dalam diskusi saja, saya pikir mengingat waktu ya. Nah, mengapa pengembangan obat-obat COVID-19 ini sangat cepat ya? Pertama, kerjasama antara industri farmasi, institusi penelitian, badan regulator, dan komite etik ini berperan sangat besar dalam akselerasi pengembangan obat COVID-19. Nah, kerjasama ini tidak hanya mendukung segi pendanaan, tetapi juga mendukung kemampuan untuk melakukan setiap fase pengembangan obat secara paralel dan secara cepat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya bahwa idealnya, ini contohnya kalau vaksin aja ya, idealnya itu untuk dari penemuan sampai dilakukan preklinikal butuh waktu 1-5 tahun. Fase 1, fase 2 bisa 2-3 tahun. Fase 3 bisa 3-5 tahun. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik tadi, terjadi kolaborasi, sinergitas di antara seluruh stakeholder badan regulatori, maka yang panjang ini, ya, yang mungkin tadinya butuh waktu bisa 5-10 tahun ini, hanya dapat disingkat dengan dalam tempo 1-2 tahun saja. Nah, jadi memang harus ada gerakan cepat. Itu kenapa pada obat-obat untuk COVID-19 ini, pemerintah tidak lagi menunggu bahwa harus ada obat baru. Ya, jadi kita berharap obat yang sudah ada ini bisa nggak sih sebenarnya digunakan untuk pasien COVID-19? Karena kalau harus menunggu ada obat lagi yang benar-benar dipersiapkan baru untuk ini, pasti butuh waktu yang lebih lama. Ya, jadi kalau kita lihat, kenapa ya kok cepat sekali? Kemarin katanya obatnya bagus, dicobakan, kemudian ditarik, diganti lagi dengan yang baru. Nah, jadi memang karena pandemi, kita akan berusaha mencoba untuk memilihkan obat yang mungkin untuk COVID-19 ini. Kita cobakan. Ya, tentu dengan berbagai pertimbangan. Pasti harusnya sudah dilakukan minimal adalah bagaimana reaksi ini di luar tubuh dicobakan. Bisa nggak masuk? Tidak. Ada nggak kira-kira mekanisme kerja yang bisa merusak daripada perkembangan virus tadi seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, kalau memang kemungkinan ada, dicobakan. Tetapi begitu dalam uji klinisnya ternyata tidak menimbulkan efek yang diharapkan, maka obat di-stop. Atau kalau ternyata dijumpai efek yang tidak diharapkan, maka obat di-stop. Ya, jadi memang pertimbangan efikasi dan toxicity, jadi perkembangan antara efek yang diharapkan dengan toksisitas obat yang tidak diharapkan, ini menjadi pertimbangan yang sangat penting ya. Jadi antara efficacy dan safety, antara efek terapi dan keamanannya sangat penting di sini. Nah, baik. Berikutnya adalah Ibu Yulia, mohon izin nanti kalau waktunya sudah 1 jam, tolong saya diingatkan ya Bu. Nah, bagaimana implementasi pelayanan COVID-19? Nah, ini saya mengambil dari alur pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit yang saya pimpin di Sri Pamela Tebing Tinggi. Jadi sering sekali masyarakat itu bingung dengan informasi yang kadang tidak benar ya terkait dengan pelayanan pasien COVID-19. Itulah kenapa pada pagi hari ini saya berpikir perlu saya tampilkan ini untuk juga memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi kalau ada informasi di COVID kan dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan penjelasan hari ini kita semuanya paham. Nah, pasien yang masuk ke rumah sakit itu selalu dilakukan penilaian. Di awal sekali, sebelum pasien itu masuk, sudah ada yang namanya triase.
Ya, kalau di tempat kita memang ini masih dilakukan oleh perawat kita. Jadi di luar daripada gedung IGD itu ada perawat kita yang dia akan menilai apakah pasien ini ada gejala COVID nggak, kan gitu ya? Ada kira-kira suspek curiga COVID atau probable disangkakan kuat dia COVID atau jangan-jangan sudah terkonfirmasi COVID. Karena ada kalanya memang pasien datang sudah bawa hasil swab bahwa dia positif, ya swab PCR positif, berarti dia sudah terkonfirmasi. Tapi ada kalanya pasien itu datang dengan keluhan yang mengarah kepada COVID, ya dia sesak, mungkin saturasi oksigennya rendah, tapi belum dilakukan pemeriksaan, maka kita bisa curiga bahwa ini adalah COVID, ya bisa dia suspek atau probable. Nanti ada tabelnya. Nah, Dok, waktunya 15 menit lagi ya, Dok. 15 menit lagi menuju setengah 11. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Julia. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa pasien itu curiga dia COVID, kita akan pisahkan. Pasien akan dimasukkan ke IGD khusus COVID. Jadi, pasien COVID dan non-COVID di rumah sakit kita itu memang benar-benar terpisah alur pelayanannya. Jadi nggak perlu takut kalau ke rumah sakit. Saat ini kan pasien takut ke rumah sakit. Kenapa? Takut ketemu sama pasien COVID. Padahal dari pintu masuknya saja sudah beda. Ya, jadi ada IGD khusus COVID, ada IGD non-COVID. Nah, jadi untuk yang non-COVID itu terpisah. Nah, lalu di IGD COVID ini kita lihat, kalau pasiennya ibu hamil, kita masukkan ke IGD Ponek namanya, khusus ibu hamil. Kalau dia yang tidak hamil, tentu di IGD tersebut. Nah, kepada semua pasien itu kita lakukan pemeriksaan fisik, darah lengkap, rapid antigen, foto torak dan pemeriksaan lain sesuai indikasi. Ya, dan tentu ini kita laporkan ke DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Nah, kalau hasil swab-nya adalah rapid antigen negatif, tapi radiologinya ada kelainan, ya, maka kita tetap harus curiga ini COVID. Kita lakukan pemeriksaan lanjutan yaitu swab PCR karena gold standarnya, jadi diagnosa pastinya itu memang dengan PCR. Jadi walaupun dia hasilnya negatif, belum tentu dia tidak COVID. Nah, apalagi kalau memang antigennya sudah positif, ya. Jadi begitu nanti kita curiga dia COVID, itu pun kita tidak langsung masukkan dia ke ruang rawat inap COVID, tapi ada ruang transisi namanya. Di mana di ruang transisi ini adalah pasien-pasien yang curiga COVID tapi belum keluar hasil swab PCR-nya positif. Jadi tidak kita gabung dengan mereka yang memang benar-benar COVID, ya. Nah, oke, berikutnya ini adalah kriteria suspek, ya. Jadi kapan kita sebut dia curiga? Jika memenuhi ini, ya. Saya cepatkan saja. Ini kriteria B, kriteria C. Kasus probable, kapan kita sebut dia probable, ya? Jadi suspek curiga kuat bahwa dia ini adalah COVID. Jadi lebih tinggi lagi daripada suspek. Jadi kalau suspek ini masih curiga kita, ini jangan-jangan COVID kan gitu ya, dengan tadi ada kriteria yang harus kita penuhi. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau klinisnya ada demam akut di atas sama dengan 38 derajat Celcius, riwayat demam dan batu atau ini. Jadi di IGD rumah sakit itu sudah ada panduan-panduannya, sehingga tidak ada alasan masyarakat mengatakan kami di COVID-kan. Tentu tidak, pasti ada mengandung dari kriteria ini. Lalu kasus probable, ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, kasus konfirmasi, kalau sudah konfirmasi pasti ya sudah positif, ya. Jadi seseorang dengan hasil PCR positif atau seseorang dengan hasil rapid antigennya positif, ya, memenuhi kriteria, ditambah dengan memenuhi kriteria kasus probable atau kasus suspek. Itu pun sudah kita sebutkan dia kasus konfirmasi. Atau seseorang tanpa gejala, ya, hasil rapidnya positif, kemudian dia memiliki riwayat kontak erat, ya, dengan yang probable atau terkonfirmasi. Nah, sekarang kita masuk bagaimana pengobatan terkini COVID-19 berdasarkan rekomendasi 5 organisasi profesi, ya. Jadi
ada kita kriteriakan dulu ya, pasien tadi itu dia masuk tanpa gejala, ringan, sedang, berat atau kritis ya. Nah, lalu dari masing-masing ini ya, nanti kita akan bedakan penata laksanaannya. Nah, untuk yang tanpa gejala bisa isolasi mandiri ya, dikontrol oleh FKTP. Kemudian secara farmakologi bisa diberikan vitamin C, vitamin D, kemudian pengobatan komorbid sesuai dengan penyakitnya. Kemudian bisa, nah ini ada tempatnya nih, kita bisa berikan terapi suportif lainnya ya, seperti obat-obat fitofarmaka, obat-obat modern Indonesia ya, tradisional Indonesia ya, yang dapat dipertimbangkan. Lalu kalau dia derajat ringan, apa yang kita berikan? Kita bisa berikan vitamin C, vitamin D, dan plus kita berikan antivirus. Dalam hal ini adalah favipiravir. Tadi sudah kita lihat bagaimana mekanisme kerjanya kan. Lalu terapi simptomatis, tergantung gejalanya. Kemudian bisa ditambahkan dengan terapi sportif lain tadi ya, dengan obat-obat yang direkomendasikan dari OMAI. Nanti kita lihat. Nah, ini untuk derajat sedang ya, apa yang kita lakukan, bagaimana farmakologinya, kita berikan juga antivirus ya, sama favipiravir. Perlu dapat antikoagulan enggak? Itu tergantung evaluasi DPJP ya. Kemudian pada untuk yang berat atau kritis, nah di sini secara farmakologis kita bisa memberikan favipiravir, kemudian kortikosteroid, kita bisa memberikan anti-interleukin 6, tentu ini sesuai dengan data-data laboratorium, sesuai dengan anjuran DPJP, ya, kemudian antikoagulan, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah perubahan tata laksana terapi COVID-19 terbaru dari 5 organisasi profesi. Ya, dulu kita masih menggunakan vitamin B, zinc, sekarang sudah tidak, azitromisin sekarang sudah tidak. Ya, jadi ada beberapa terapi yang ternyata sudah tidak digunakan lagi saat ini. Non farmakologi, nah ini vitamin C, saya pikir nanti semua juga sudah tahu ya, vitamin C, ini vitamin D, ya, ini vitamin B1. Ini zinc, ya, kemudian favipiravir tadi yang sudah kita sebutkan, remdesivir tadi sudah kita lihat, ya. Jadi saat ini memang kalau kita lihat remdesivir ini merupakan obat yang sangat potensial ya. Ke depan kita harapkan memang remdesivir ini bisa memberikan suatu pengobatan yang baik lah untuk COVID-19 ini. Ya, jadi dulu ini pernah diteliti untuk mengatasi Ebola, MERS, dan SARS ya. Kemudian anti-interleukin 6 tadi sudah kita singgung ya. Jadi ini adalah pilihan yang saat ini yang memang pilihan terbaik ya untuk anti-interleukin 6. Tapi kan obatnya sangat mahal ya. Tentu memang hanya pasien-pasien tertentu lah yang memang sangat memerlukan yang diberikan terapi ini. Ya, lalu kortikosteroid sistemik ya, jadi ini obat yang mengandung hormon steroid ya, dia sebagai antiinflamasi ya, beberapa penelitian ada yang mengatakan ini memang efektif ya. Kemudian antibodi monoklonal ya, tadi yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya. Kemudian ada terapi lainnya seperti oseltamivir ya, antibiotik, kemudian antibodi monoklonal, mesenchymal stem cell, intravenous immunoglobulin ya. Jadi ini oseltamivir digunakan sebagai neuroamidase inhibitor, menghambat replikasi ya, dan seterusnya. Nah, ini terapi plasma konvalesen, ya, ivermectin, N-acetylcysteine, colchicine, spironolactone, therapeutic plasma exchange. Nah, ini apakah ada interaksi obat? Nah, jadi kalau cerita interaksi obat, maka kita harus tahu ya apa itu interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi baik bersama dengan obat lain atau dengan makan atau minuman. Makanya kalau minum obat nggak boleh pakai jus ya, Bapak dan Ibu, harus dengan air putih ya, karena jus itu justru juga bisa di satu sisi memberikan interaksi. Nah, interaksi itu bisa saling meningkatkan efek. Nah, ini bagus, kita harapkan. Tapi bisa justru saling menyediakan efek. Ini yang kita tidak mau. Ya, atau bisa meningkatkan atau menurunkan salah satu efek ya, hati-hati. Nah, kita punya web ya, jadi ini
ada websitenya ketutupan nih ya dengan screen. Ya, nanti Ibu dan Bapak bisa lihat di interaction checkers ini ya untuk obat-obat COVID apakah ada interaksi atau enggak, tinggal diisi nih contohnya saya buatkan kemarin saya masukkan azitromisin, kemudian kalau kita berikan bersama dengan dexamethasone ada enggak interaksinya ya. Jadi alhamdulillah sekarang teknologi sudah sangat canggih. Nah, sekarang sesuai dengan yang ingin juga kita sampaikan di sini, bagaimana pemanfaatan obat tradisional dalam upaya pengobatan pada COVID-19 ya. Kita tahu bahwa jamu atau obat tradisional Indonesia ini merupakan warisan budaya yang turun-temurun, lama dikenal dan digunakan, ya artinya masyarakat kita ini memang lebih senang menggunakan obat-obat tradisional. Tapi apa aman? Ya, nah makanya kita harus didasari oleh evidence base, oleh bukti ya. Jadi ada beberapa tanaman yang memang direkomendasikan yang disangkakan kuat ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah virus COVID-19 ya. Contoh misalnya pegagan, bawang putih, temulawak, meniran, kunyit, temu mangga ya. Kemudian apa itu obat tradisional? Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati juga, bukan semua obat tradisional itu aman ya. Jadi dalam tingkatan obat tradisional itu kita kenal ada 3 tingkatannya. Yang paling sederhana itu adalah jamu. Ya, jamu ini data evidennya masih sangat lemah. Kenapa? Karena belum dilakukan penelitian secara baik itu praklinis maupun klinis. Jadi ini hanya pembuktiannya empiris, artinya hanya berdasarkan pengalaman. Oh, saya pakai ini, dulu nenek moyang saya juga pakai bagus gitu ya. Jadi belum ada bahan baku yang distandarisasi. Itu jamu. Nah, naik tingkatannya ketika bahan jamu tadi itu sudah dilakukan standarisasi ya, jadi artinya diuji dia bahwa oh iya memang jamu misalnya temulawak di daerah mana dia tumbuh, kemudian dilakukan standarisasi, dilihat kemungkinan zat aktifnya apa saja, ya berapa dosis yang diberikan, itu dilakukan pada uji praklinis pada hewan coba, maka dia masuk kepada obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar ini kalau dia sudah diujikan pada manusia, maka dia masuk ke dalam fitofarmaka. Nah, oleh karena itu dari Balai POM kita ya itu memasukkan hanya obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang menjadi obat modern asli Indonesia. Kalau kita lihat treatmentnya tadi, kan OMAI ini, obat modern asli Indonesia, masuk ke dalam tata laksana COVID-19. Tapi jamu belum. Jadi hati-hati kalau mengkonsumsi jamu. Ya. Nah, saat ini OMAI sendiri juga itu masih pada fungsinya untuk memelihara daya tubuh, memelihara kesehatan badan, gejala-gejala ini ya, jadi memperbaiki sistem imun. Jadi tidak spesifik ya, jadi hanya terbatas pada pemeliharaan kesehatan dan gangguan kesehatan terbatas. Ya, ini kemudian herbal ya, apa itu herbal? Ya, jadi bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya dalam pengobatan atau kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Dia memiliki senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, kumarin, glikosida, polisakarida, fenol, tanin, terpen dan sebagainya. Ya, jadi herbal itu dia sudah ada bukti ilmiahnya. Ya, jadi dia berkhasiat, dibuktikan secara ilmiah, aman ya dan dilakukan ujinya. Nah, saat ini Badan POM sedang mendampingi 14 penelitian herbal dengan status sedang dalam penelitian. Ya, ini kalau kita lihat nih contoh nih ekstrak daun jambu biji. Ini untuk antiinflamasi ya, ekstrak ketepeng Cina dan ekstrak benalu ini untuk anti COVID ya. Jadi sedang dalam uji dalam penelitian ya. Ini kunyit, bagaimana kandungannya, khasiatnya ya dan keamanannya ya, saya cepatkan temulawak ya, kemudian jambu ya. Kemudian ini meniran ya. Kemudian ini ada sambiloto. Nah, ya. Nih, ada senyawa kimia herbal yang telah diteliti memiliki sumber imunomodulator. Nah, apa itu imunomodulator? Imunomodulator adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun, mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, mengembalikan ketidakseimbangan imun yang terganggu. Jadi,
imunomodulator, bisa bersifat imunostimulan, bisa bersifat imunosupresan. Jadi imunostimulan itu menstimulasi ya supaya meningkatkan kerja komponen sistem imun. Kalau imun sebaliknya justru menekan respon imun ya. Nah, ini ada beberapa tanaman yang sudah diteliti yang terbukti memiliki efek sebagai imunomodulator ya, walaupun memang terkadang penelitian ini masih 50-50 ya, artinya dicobakan pada yang lain bisa jadi hasilnya tidak sebaik pada penelitian yang telah dipublikasi ya. Jadi oleh karena itu memang tetap harus ada kehati-hatian. Pada tanaman obat memang harus jelas itu tanamannya berasal dari mana. Karena berbeda tanah menanamnya bisa jadi berbeda juga kandungan yang terdapat di dalamnya ya. Jadi ini di potensi meniran sebagai imunomodulator pada COVID-19 ya. Kemudian ini kurkumin ya sebagai imunomodulator, kemudian potensi jahe sebagai imunomodulator, herba rempah Indonesia. Nah, ini ada kandungan senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antivirus ya, kurkumin, hesperidin ya, alisin dan seterusnya. Ini diharapkan ya, ini adalah komponen yang diyakini kuat berpotensi bisa sebagai antivirus ya. Ini ada beberapa risetnya, nanti bisa dilihat. Nah, madu, menarik sekali ya. Madu ini memang ternyata sangat baik ya, sangat efektif di dalam menata laksana pasien-pasien COVID-19. Saya sendiri sudah mencobakan pada pasien saya ya. Waktu itu kita minta izin sih kepada dokter DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Pasien sudah sangat berat dengan ventilator di ruang ICU COVID, lalu kita rekomendasikan untuk menggunakan bantuan madu, dan ternyata alhamdulillah diizinkan oleh DPJP, jadi ada inform consent-nya, ada surat pernyataan dari kita yang menyatakan kita bersedia menanggung segala resiko, dicobakan. Alhamdulillah terjadi perbaikan yang cukup signifikan ya. Jadi saya sendiri sudah menggunakannya ya. Kemudian ini ada berbagai sediaan ya spesies daripada tanaman kita ya yang diyakinin memiliki banyak sekali ya, kalau kita lihat ini efek, ada anti-inflamatori, antioksidan, antibakterial dan lain sebagainya. Nah, ada clinical studies daripada bioaktif metabolit untuk penataan laksanaan COVID-19 ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini seperti quercetin, lianhua ya, ini katanya dapat mendown regulasi daripada reseptor ACE2 di sini. Kalau yang ini dia merusak daripada mikrotubulus daripada si virus ya. Jadi ini adalah colchicine contohnya. Kemudian ini ada contohnya adalah Brazilian green daripada propolis ekstrak. Nah, dia bekerjanya di sini nih. Kalau Brazilian green propolis extract bekerja dengan mendown regulasi daripada si ini TMPRSS2 ekspresinya di sini ya. Kemudian kalau yang ini quercetin kombinasi dari ashwagandha, giloy dan twisi ini menginhibisi ya, jadi menghambat proses utama di proteasenya di sini ya. Kemudian yang ini contohnya adalah quercetin, caffeic acid sama galangin dan krisin, ini bekerjanya dengan menghambat dari 3 cell-like protease ya. Jadi ini banyak sekali contoh nih traditional medicine, Chinese medicine ini menghambat replikasi daripada virus bekerja di sini. Ini berikatan dengan makromolekular daripada target protein. Ingat waktu, ingat bulannya, bahwa sampai saat ini belum ada pengobatan COVID-19 yang benar-benar efektif ya. Semua masih dalam tahap uji klinis sehingga penggunanya harus dengan pengawasan dokter. Obat tradisional dapat diberikan bersama dengan obat kimiawi dari dokter asalkan ya, jadi harus mendapatkan persetujuan dari DPJP. Jadi nggak boleh pasien itu curi-curi kasih obat ke pasien. Dokternya udah kasih obat kimiawi dari resep dokter. Kemudian keluarga dengan diam-diam memberikan obat tambahan. Itu enggak boleh ya. Jadi harus izin dokter penanggung jawab pasien.
Jadi di rumah sakit kami itu ada formulirnya. Jadi Bapak Ibu minta izin nanti mengisi formulir, ditandatangani di atas materai bahwa segala resiko itu ditanggung oleh keluarga. Insya Allah DPJP pun sangat kooperatif ya. Semua dokter pasti ingin pasiennya sembuh ya. Baik. Kemudian jangan pernah mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan ahli. Jadi sering sekali masyarakat kita mencoba untuk mengobati dirinya sendiri. Saya sering kadang dapat telepon, saya sakit gini-gini dikasih obat apa ya gitu. Kadang miris juga ya, harusnya kan diperiksa dulu karena bisa jadi ya gejalanya sama tetapi bisa jadi sebenarnya sumber penyakitnya berbeda. Oleh karena itu memang pemeriksaan oleh ahli itu sangat diperlukan. Ya, kemudian setiap obat memiliki efek samping. Ya, obat harus diberikan dalam rentang dosis terapi. Nah, ini dia. Untuk menilai keamanan suatu obat harus dilakukan uji klinis dan uji pasca obat dipasarkan. Untuk itu, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mengawasi keamanan obat yang telah diedarkan oleh Balai POM dengan melaporkan setiap penemuan kejadian yang tidak diharapkan. Nah, ingat, pandemi belum berakhir, jangan kendor, jaga protokol kesehatan. Ya, kalau saya jujur saat ini saya lebih takut ketemu orang yang nggak pakai masker daripada ketemu apa ya orang jahat lah ya. Kenapa? Karena lebih mengkhawatirkan. Nah, ini saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih saya yang tak terhingga khususnya kepada semua guru-guru saya karena tentu tanpa ibu dan bapak guru saya bukanlah apa-apa. Kemudian terkhusus kepada Profesor Dr. Azdan Delo PhD, SPFK, Profesor Rozaimah Zenhamid, MSc, SPFK, Dr. Rosihan Arbi, Dr. Zulkarnain, Dr. Atmarjas, untuk rumahku Departemen Farmakologi FK USU tercinta. Selamat ulang tahun, Dirgahayu Fakultas Kedokteran USU yang ke-69. Terima kasih dari saya demikian, Dr. Yulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.